Bapak Imam, para guru kami, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita akan membacakan, menjelaskan satu ayat tentang sifat hati, sifat al-qasiyah, hati yang keras. Jadi kalau keras itu apa makna? Dia tak bisa tembus. Nah, kalau ada apapun dia akan tak bisa tembus, dia akan balik ke belakang. Itu. Makanya dalam Al-Quran diumpamakan ada majas al-aqli, ada majas al-hissi. Kalau al-hissi ya kerasnya kayak seperti batu. Batu kan kalau dia ada kita tembakkan air akan balik. Tapi hati apakah sekeras itu? Apakah hati sekeras batu? Allah mengatakan, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ya, dia sekeras batu atau lebih keras daripada batu. Bayangkan. Allah bilang ya, hati itu dalam konteks dia menolak kebenaran, dalam dia konteks menolak perjanjian dengan Allah, dia adalah keras batu atau asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi daripada batu. Jadi kalau batu itu kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu, wahai manusia, kata Allah, dia masih terbelah dan mengalir di tengahnya sungai-sungai. Batu itu kalau sungai mengalir itu lebih baik, bersih airnya. Makanya air dari Indapuri, dari apa itu bersih. Kenapa? Karena di tengah-tengah batu, disaring oleh batu. Itu. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul ma. Ada juga batu yang terbelah memancarkan air. Jadi di gunung-gunung batu itu dalamnya terpancar air, dan itu air yang bersih. Kata Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang ketiga, batu yang gugur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, apa maknanya? Orang kalau dia sekeras batu, kata Allah, batu bermanfaat. Kenapa? Batu mengalirkan air. Artinya apa? Kalau manusia, orang yang hatinya baik, dia mengalirkan manfaat kepada orang lain. Hatinya itu selalu mengalirkan manfaat. Idenya, pandangannya, pendapatnya, itu dirasakan manfaat oleh orang lain. Kenapa? Karena dia yatafajjar, dia bisa mengalirkan air di dalamnya. Maka alhamdulillah kalau dalam Al-Quran disebut air, karena air ini sumber kehidupan. Tidak ada yang paling penting dalam hidup kita ini melebihi air. Kita sahur, kata Nabi, kalau enggak dapat apa-apa, ia tajarra, dia hendaklah meneguk seteguk air. Itu kalau sahur enggak dapat, sudah telat bangun, bukan makan nasi. Ya, makan nasi uwan dia. Tetapi apa? Ia tajarra'u minal ma', dia meneguk air. Kenapa? Karena air adalah dia mengandung minuman dan makanan. Kalau sudah minum air, sudah ada makanan, sudah ada minuman. Tapi kalau makan nasi, ada makanan tanpa minuman. Itulah sebabnya dulu kan Mekah ini disebut dengan kota Al-Hijaz, yang kering kerontang, tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena tidak ada air. Maka ketika datang Ibrahim membawa anaknya Ismail bersama Hajar, maka jadilah kehidupan. Kenapa? Karena di ujung kaki Ismail Allah hadirkan terpancarnya air. Air apa? Air Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam? Karena begitu lancar airnya, kencang kali airnya. Maka ketika kencang airnya, terlihat nih sudah memanjir nih. Zam, 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 berhenti, berhenti. Kalau anda ada dikatakan zam, zam, itu tenggelam kota Mekah. Di tengah gurun pasir keluar air, dan air keluar bisa menenggelamkan kota Mekah. Maka orang yang sudah hatinya baik, walaupun di tengah kekeringan manusia, dia dapat memberikan ali air yang menenteramkan hati orang. Nabi kan hadir di tengah kekeringan akidahnya, permusuhan masyarakatnya, tetapi hadirnya Nabi yang satu, laksana air Zam-Zam di tengah kota Mekah. Itulah hati yang baik. Makanya alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang diperbaiki pertama dalam hidup kita, memperbaiki hati, karena hati adalah sumber air kehidupan. Orang menyangka buruk hati sehingga hati nempukan. Orang kalau sudah buruk hatinya, itu semua bukan. Semua nungkul. Semua tidak bisa. Kenapa? Karena sumbernya salah. Sumbernya rusak. Air kalau sumbernya rusak kita pancarkan, tidak bisa kita minum. Maka perbaikilah hati.
Kalau hati sudah baik, apapun hati baik itu ubi bakar pun enak. Ubi bakar kalau hatinya baik enak. Tapi kalau fried chicken pun kalau hatinya busuk tidak bisa. Maka jemaah rahmatullah itu poin yang pertama bahwa betapa penting. Jadi apa saja yang bisa mengeraskan hati? Yang pertama adalah dia menolak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna alla taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi perjanjian pertama apa? Allah mengadakan di alam arwah. Belum ada jasad, masih arwah kita. Kita masih calon, cikal calon. Cikal bakal makhluk. Belum jadi. Kita masih ruh. Allah bilang, "Saya ini betul enggak Tuhan kalian?" Bala ya, tentu ya Allah. Kalau udah bilang tentu boleh, checklist. Jadi kamu boleh hidup kalau begitu. Kamu layak untuk saya promosikan sebagai hamba. Tapi ingat ya, alla taqulu yaumal qiyamah, jangan sampai hari kiamat bilang nanti kami tidak tahu ya Allah. Padahal kamu sudah teken perjanjian. Sudah teken kontrak kamu bahwa kamu adalah hambaku. Jangan kau balik. Jadi itu kontrak pertama. Kontrak kita dengan Allah bahwa kamu syarat kamu dilahirkan dunia ini kamu harus menjadi hamba, jangan sampai kamu menjadi Tuhan. Di baliknya kadang-kadang dia sebagai hamba dijadikan dia sebagai Tuhan. Ada enggak? Ada manusia yang menganggap dia sebagai Tuhan padahal dia sebagai hantu. Itulah jemaah rahmati Allah. Jadi oleh karena itu perjanjian pertama. Tidak boleh kita lupakan itu. Tidak boleh. Karena kalau itu kita tidak tangani, tidak akan lahir kita dalam dunia. Karena itulah syarat untuk Allah lahirkan. Itu syarat pertama. Apalagi yang kedua? Yang kedua Allah turunkan Al-Quran. Allah bimbing kita. Wahai manusia, dalam menjalani hidupmu dalam dunia ini, kamu ada akal, tapi akalmu terbatas. Akalmu hanya sifatnya empiris. Sesuatu yang nampak saja, yang kamu dengar saja. Tetapi yang tidak kamu dengar banyak. Ada malaikatku, kamu tidak nampak. Ada jin, tidak nampak. Ada alam kubur, tidak nampak. Jadi alam kubur itu alam yang ada, alam yang hidup. Orang kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, waktu kita pulang itu, jadi kita pulang itu dia dengar trop, oh kami lagu. Orang alam kuburan tahu. Jadi ketika kita pulang meninggalkan beliau, langkah terakhir orang itu setelah didengar, oh sudah ditinggalkan saya sendiri ya. Maka sejak itulah datanglah malaikat. Datanglah malaikat untuk menyoal dia. Jemaah rahmati Allah, maka yang seperti ini adalah informasi wahyu. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang keras hatinya apa? Orang yang menolak kebenaran. Kalau sudah ada kebenaran di hadapan kita, terimalah kebenaran itu. Dan orang yang menolak kebenaran itu misalnya senang berdebat, mendebat sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Jadi salah satu sifat umat Nabi Musa apa? Wa qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Wahai umatku, Allah perintahkan kepada kalian menyembelih seekor sapi. Untuk apa ya Musa? Karena kamu sudah sudah membunuh seseorang, tidak ada yang tahu dan kalian menyembunyikannya. Kata Allah, sembelihlah seekor sapi. Maka kata mereka, qalu atattakhiduna huzwa. Jangan main-mainlah Musa. Kami tanya siapa yang bunuh, masa kau sembelih sapi? Kamu anggap kami bodoh ya? Mereka mendebat nabinya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Masya Allah, saya tidak mungkin jadi orang jahil wahai umatku. Saya ini komunikasi dengan Allah. Mereka mendebat nabinya. Kebenaran sudah ada, tapi mereka debat. Mereka tanya, wahai Musa, kami ya bolehlah kalau sembelih, tapi sapi yang macam mana? Yang tua, yang muda? Kata Musa, jangan muda, jangan tua. Tapi warnanya, tetapi apakah dia yang sudah pernah dipakai?
terus mereka mendebat Musa alaihissalam. Ya. Sehingga pada akhirnya hampir saja sapi tidak dapat. Ujungnya dapat seekor sapi. Dan jemaah rahmati Allah, ketika sapi itu disembelih, diambillah bahagian sapi. Mana bahagiannya? Ada mengatakan ekornya. Diambil ekor, kemudian dipukul kepada orang yang terbunuh. Ketika dipukul, maka hiduplah orang itu. Nah, tapi kalau kita pukul sekarang nggak hidup. Kita ambil sapi, kita buka hidup. Ya. Ini kan mukjizat Nabi Musa. Dia tanya, wahai Tuan, siapakah yang bunuh engkau? Yang bunuh saya adalah keponakanku. Keponakanku? Keponakanmu ya? Dia bilang tadi, siapa yang bunuh paman saya? Rupanya dia yang bunuh. Masya Allah, itulah manusia. Dia yang bunuh, tapi dia pula yang, siapa ini? Nah, rupanya dia yang bunuh. Rupanya apa? Dia ingin mengambil harta pamannya. Masya Allah. Jadi jemaah rahmati Allah, jadi inilah kisah kerasnya hati manusia. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan kita, kalau sudah Allah katakan, apa jawaban orang yang beriman? Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kalau sudah engkau perintahkan, kami patuh, kami taat, karena kami akan kembali kepadamu. Maka surah puasa itu kan nggak ada huruf taukid, nggak ada inna. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Enggak ada sesungguhnya, enggak ada wallahi, enggak ada sumpah, enggak ada, langsung. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Enggak perlu sumpah-sumpah. Kenapa? Karena orang beriman, apapun yang Allah sampaikan, ya Allah, sami'na wa, kami patuh ya Allah. Kalau suruh puasa, ya puasa. Kalau suruh salat, salat. Orang beriman menerima tanpa bertanya kenapa. Karena dia yakin tidaklah Allah perintahkan kecuali mesti ada hikmahnya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hati itu yang keras, apa obatnya? Ya, obatnya yang pertama, kata ulama, adalah membuka hati dengan kebenaran. Jadi orang-orang yang buka hati kebenaran, kita kenal sejumlah orang-orang yang awalnya dia kufur kepada Allah jadi beriman. Sejumlah orang-orang, ya saya salah seorangnya adalah peneliti dari Perancis, seperti itu, yang kemudian masuk Islam. Apa kegiatan dia? Dia membawa jenazah Fir'aun ke Perancis, kerjasama antara Perancis dengan Mesir. Jadi dalam kerjasama itu dia meneliti kenapa Fir'aun ini dia tidak rusak badannya. Kenapa kok bisa bertahan? Kemudian selesai penelitian dia, kemudian dia simpulkan dalam sebuah konferensi pers, dia mengatakan, jadi bertahannya tubuh Fir'aun ini karena dalam badannya mengandung garam. Karena tenggelam di Laut Merah, kan mengandung garam. Jadi garam itu bisa mempertahankan daripada kebusukan itu. Makanya kalau ikan kalau kena garam itu kan makin lama makin enak. Cuma giginya habis. Ikan itu ikan asin. Jadi ikan asin itu adalah itu cara hemat untuk makan. Sedikit kita makan terasa. Tapi kalau ikan nggak asin itu makin lama kita makan enak. Ya. Jadi itu. Jadi dia sampaikan bahwa sebab Fir'aun ini dia nggak rusak badannya karena mengandung garam. Oke. Jadi jamaah begini kan biasa. Tanya. Saya mau tanya. Ya silakan. Pak, kan yang tenggelam itu kan bukan hanya Firaun, ya, kan ramai. Ya sudah mulai dia ragu, ramai. Ya, jadi kenapa cuma satu? Disitulah dia terhenti jawabannya. Terhenti jawabannya. Karena kan bukan satu orang, ribuan orang, banyak. Kenapa cuma satu? Kata yang jamaah biasa. Maka jamaah ini sebenarnya lebih alim, ya. Ada paduka lebih alim, orang-orang hebat, ya. Jadi maka orang ini mengatakan, coba kamu buka dalam kitab kami, coba kamu buka dalam kitab kami. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami yang selamatkan kamu, bukan garam. Hari ini kami yang selamatkan badan. Untuk apa?
agar jadi pelajaran orang-orang setelah kamu nanti masih melihat badan kamu. Oh begitu ya. Itulah jawabannya. Maka pada itulah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang yang terbuka hatinya. Ketika dia tidak bisa menjawab dan betul itu sebagai jawaban, dia terbuka, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita kan kadang-kadang ketika sesuatu yang kita yakini lalu kemudian rupanya salah ya. Kita buka. Oh ya sudah. Ilmu saya terbatas. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ilmumu banyak. Ilmu aku adalah setetes air di samudra yang amat sangat luas. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, apa itu? Ma indi sawab wa ghairihi khata. Wa ma 'inda ghairi khata wa yahtamilu shawab. Ma 'indi shawab wa yahtamil khata. Yang saya yakini itu benar tapi mungkin ada salahnya. Yang orang itu salah tapi mungkin ada benarnya. Tetap membuka, itulah inklusivitas. Kata Imam Syafi'i, apa yang saya yakini itu benar, tapi mungkin ada salahnya. Dan yang orang itu yakini itu salah tapi mungkin ada benarnya. Begitulah orang semakin tinggi ilmunya semakin terbuka cara dia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagi Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa kan begitu. Musa tuh kalau mengajarkan kan orang gagah kayak Umar, ya. Yo, tanya saya apa aja, saya bisa jawab. Nabi kan bisa jawab. Allah bilang, Musa jangan begitulah. Ya kamu Nabi tapi jangan begitu. Ya, ada orang yang lebih tahu daripada kamu. Ada ya Allah, kalau ada saya mau belajar. Kalau ada saya mau belajar. Siapa orangnya? Maka itulah cerita pertemuan dengan Nabi, pertemuan Nabi Khidir. Apa maknanya? Musa terbuka orangnya untuk melihat bahwa dunia ini luas. Ya, dunia ini luas. Maka jemaah rahmati Allah, jadi untuk membuka hati yang keras, bukalah hati kita dalam menerima kebenaran. Ada ilmu yang hari ini, besok lain lagi terbuka ilmu kita. Jemaah rahmat. Yang kedua apa? Yang kedua, kadang ulama seringlah usap kepala anak yatim. Anak yatim itu jemaah rahmati Allah adalah orang yang spesial, yang bisa menghantarkan kita di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang sampai kita ke samping Nabi. Mungkin kita salat tapi kurang khusyuk. Mungkin kita puasa kurang ikhlas. Mungkin sedekah ada maksud. Tetapi kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menyantun anak yatim seperti ini dalam surga. Jadi orang yang menyantun anak yatim itu seperti ini. Ini Nabi, ini dia di samping Nabi. Jadi itu hebatnya. Jadi kalau kita mau jadi seperti itu ya cari anak yatim lah. Ya, cari anak yatim. Ya, ke rumah yang paling baik, rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang disantuni. Tapi rumah yang paling buruk, rumah yang dalamnya ada yatim yang disakiti. Jadi oleh karena itu, ini yatim bukan perlu harta. Kita kadang-kadang agak keliru. Kita sedekah kepada anak yatim. Oh bukan, anak yatim bukan sedekah ada. Kalau kita sedekah bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Karena yatim tidak perlu dia harta. Mungkin ayahnya memang orang beruang, ayahnya mungkin. Orang kaya maksudnya. Tidak perlu dia. Tapi yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Nah, maka Nabi kalau pagi Ramadan, pagi Syawal, beliau lihat anak yatim duduk. Ya. Kenapa kamu menangis? Makin menangis dia, teringat ayahnya. Dulu kalau Lebaran Ramadan ini ada ayah di samping di belakang, kan gitu ya? Kan biasa ayah di depan, kami di belakang. Tapi hari ini saya tinggal sendiri, duduk ya. Makin dirinya makin menangis. Maka Nabi mendekat, mengusap, ya, mencium. Maukah kamu kalau saya menjadi ayahmu? Dan Aisyah menjadi ibumu. Fatimah menjadi saudaramu. Oh bangun dia, semangat hidup kembali dia. Masya Allah. Yang dia mati dia, sekarang menjadi orang yang hidup. Itulah anak yatim. Jadi anak yatim itu kadang-kadang sering disebut anak nakal. Bukan.
Itu nakal itu bukan nakal karena perilakunya, tapi akhdhul intibah. Dia mencari perhatian. Dia mencari perhatian. Adakah orang yang memperhatikan saya? Jadi jemaah rahmatullah luar biasa, orang-orang yang menyantuni anak yatim itu. Makanya saya lihat orang yang menyantuni anak yatim itu, kalau orang kaya tambah kayanya, kalau orang sehat tambah sehatnya, kalau orang sakit bukan tambah sakitnya, tambah sembuhnya. Itu tambah semuanya. Ada fakta-fakta itu, tapi yang ikhlas. Ya. Dulu dia harta sedikit, makin banyak yatim, makin banyak hartanya. Kalau menjadi orang kaya itu caranya. Kaya mudah. Maksudnya kita menyantuni, bukan makan harta anak. Enggak, ya. Karena orang yang makan yatim justru innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu hati-hati juga. Kalau termakan harta dia, maka yang kita makan adalah neraka. Ya, jadi memang ada konsekuensinya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rahimud du'afa wal masakin. Kita mencintai orang fakir dan miskin. Kalau ada orang fakir, alah nyokai al-kadirkah, langsung berubah wajah kita, kan begitu ya? Kalau ada orang mesti bajai hanapah hijak dekat musalaman, ini mesti minta sedekah, langsung berubah. Jadi hati kita langsung berubah. Kita balik. Masya Allah, bagaimana ayah kita dekatkan, sayangi mereka. Mungkin mereka hanya minta 2.000 rupiah. 2.000 di kita mungkin tidak ada artinya, betul ya? Nah, di rumah mungkin ada 2.000 terlempar begitu saja, tapi bagi dia sangat berharga angka 2.000 itu. Kenapa tak kita berikan 2.000? Daripada kita mencaci maki dia, kamu tidak kerja begini. Kenapa? Jadi maka Nabi diajarkan, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wahai Muhammad, kamu dulu yatim, maka kamu rasakan kan bagaimana tidak enaknya anak yatim. Maka janganlah kamu membentaknya, karena kamu dulu pernah merasakan. Jadi pendidikan yang paling bagus, pendidikan yang direct education, langsung merasakan. Jadi menyayangi anak yatim karena Nabi langsung merasakan, beliau lahirnya yatim. Beliau merasakan betul bagaimana ketika ayahnya, beliau lahir sudah tidak melihat wajah ayahnya. Kalau sekarang walaupun tidak pernah lihat masih ada fotonya. Ini ayah kamu dulu. Dulu belum ada fotonya. Masa Nabi kan belum ada foto kan? Belum ada. Dari Nabi tak pernah membayangkan wajah ayahnya lahir yatim dalam kandung. Lalu Nabi adalah miskin. Kenapa Nabi miskin? Nabi kan bisa doa kaya. Ya, malah Allah menawarkan, Muhammad, aku tawarkan kepadamu kunci bumi ini. Nabi, Allah tawarkan kepada Nabi, tapi apa? Nabi jawab, jangan ya Allah. Enggak, ini tak akan mengurangi nikmatmu nanti. Jangan ya Allah. Cukuplah itu sebagai deposito akhirat. Ini kalau kita ditawarkan mungkin jawabannya. Ini kamu kasih kunci ini, kamu kasih alhamdulillah ya Allah. Kalau bisa satu kunci lagi ya Allah. Ya, inilah namanya manusia kan. Manusia itu tidak pernah mengatakan cukup. Kalau cukup bukan manusia. Nabi orang yang istimewa. Makanya ya betul. Kalau saya, tapi kalau jamaah mungkin sama juga. Ya, maka Nabi mengatakan, lau kana li ibni adam wadiyan min zahabin. Andai kata manusia ini ada satu lembah emas. Misalnya kita ini ada satu, misal, enggak akan ada. Misalnya, kita punya satu lembah emas. Apa kita bilang? Enggak cukuplah. Alah, enggak. Labtaqa wadiyan akhar. Ya Allah kalau boleh satu lagi. Ya, satu gunung emas. Ya, tapi kan saya rame. Kalau satu lagi. Manusia tidak pernah mengatakan cukup. Tidak pernah mengatakan cukup. Ya. Wa ma mala abna adam illa wa ma mala jawfa abna adam illa turab. Dan perut yang kecil nih, kecil kan? Kecil. Makan satu bungkus selesai dia. Tapi dia tidak akan penuh, kata Nabi, tidak akan penuh perut ini kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Tidak cukup, walaupun kecil, bentuknya kecil, tapi maunya banyak. Bahkan rahmatullah subhanallah. Jadi orang Nabi diajarkan oleh Allah. Maka Nabi doanya apa? Allahumma ahyini miskinan wa aminni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan miskin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang miskin. Jadi kita harus doa. Bukan. Itu namanya etika seorang Nabi.
Etika seorang Nabi. Artinya Nabi hendak menunjukkan, wahai hambaku, wahai umatku, saya ini miskin tapi saya bisa bahagia. Kamu yang kaya itu, kamu punya segala-galanya. Mau kemana ada mobil, ya kan? Kalau dulu kan, kalau orang apa namanya perlu gandum tumbuk kan, sekarang ada blender, udah selesai, semua serba mudah. Tapi bisakah kamu mendapatkan bahagia dengan segala fasilitas yang kamu miliki? Nabi bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kita bisa aja, bisa bilang aja rumahku surga. Sampai dalam mulai ngorino. Itu bisa dalam ungkapan bisa, tetapi bisa enggak dalam kenyataan? Belum tentu bisa, belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Jadi makanya kebahagiaan tidaklah selamanya merujuk kepada kekayaan dan material. Tapi dia lebih kepada kekayaan jiwa, kelapangan jiwa. Kita punya lapangan, tapi jiwa kita lebih lapang. Kita lebih banyak lautan yang dalam, tapi hati lebih dalam. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang kalau bicara tentang Nabi adalah samudra yang tiada bertepi. Dalam konteks apapun memang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau sudah ada buku referensi Nabi di rumah, itu seakan-akan kita kaya. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu kaya kita, ya. Jadi sebenarnya kita bukan tidak punya nikmat yang Allah berikan banyak, tapi tidak semua dapat kita nikmati, ya. Orang seberapa bisa menikmati hidup dengan keluarganya, ya. Nabi kalau sudah banyak masalah dalam kaumnya itu, dia pulang ke rumah, beliau pulang ke rumah. Rumah itu solusi. Kalau kita rumah itu, masalah apa? Oh, makanya di warung tidak pulang-pulang. Oh, masya Allah. Nabi rumah adalah solusi. Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka itu Nabi dengan masyarakatnya, dengan handai tolak luar biasa. Para sahabat itu satu hari tak lihat Nabi sampai setahun. Jadi begitu mereka hatinya terpikat dengan Nabi. Ada enggak sahabat kita yang begitu terpikat? Ada mungkin. Tapi Nabi luar biasa. Maka sahabat-sahabat Nabi itu, walaupun mereka tak bisa berbicara dengan Nabi dengan segala kesibukannya dakwah beliau, cukup dengan menatap wajah Nabi 1-2 menit sudah cukup, sudah terobati. Maka karena begitu setiap hari Nabi panggil, "Sal, kamu kok intip-intip saya?" Kata mereka, "Ya Rasul, kami ini 1 hari tak melihat wajahmu." Tidak bisa. Sebentar sudah menatap wajahmu, sudah bahagia kami hari ini. Wajah Nabi menjadi wajah yang dirindukan. Jadi kita sering make up, ya enggak? Ya, kita sering perbaiki wajah kita. Bukan wajah yang nampak saja, tapi wajah yang tidak nampak. Ya, jadi kadang-kadang kita memperbaiki yang luar, tetapi wajah yang dalam harus juga ikut diperbaiki. Sehingga senyum kita bukan senyum yang dipaksakan. Kalau senyum dipaksakan nggak bagus. Nah, orang marah, senyum bagus enggak? Enggak. Enggak enak. Ini mesti senyum dari hati yang dalam. Hati yang dalam itulah namanya inner beauty. Kecantikan inner itu luar biasa. Kecantikan dalam itu yang luar biasa. Maka Al-Quran kita membawa kita ke sana. Kita bisa bahagia, ya, walaupun dalam gubuk derita. Gubuk apa? Gubuk 3 lantai. Oh ya, saya rumah di gubuk. Ya Allah 3 lantai. Ini apa? Gubuk 3 lantai. Oh ya Allah. Kita kan tinggal di gubuk ya, gubuk 3 lantai. Di sana bisa nggak kita mengukir kebahagiaan? Jadi jemaah rahmatullah, ini poin-poin yang konteks dalam hati. Maka hati ini satu tema yang luar biasa. Ya, sebagai penutup, karena hati itu tentu kita lebih kepada bagaimana kita mampu merapikan, ya, merapikan. Sebagai penutup, Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam tubuh itu ada segumpal daging, ya. Fa idza saluhat saluha al jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Kalau dia rusak, rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah itu adalah hati. Maka hati bahasa Arabnya qalbun. Apa makna qalbun? Bolak-balik dia. Bolak. Sekali-kali bahagia,
nanti entah kenapa sudah menjadi sengsara. Awal ketawa, lalu kemudian sudah menangis. Kenapa? Karena bolak-balik hati itu. Ya kan? Nah, kita cukup membaca SMS, kredit 5 juta, masuk, langsung ketawa, alhamdulillah. Cuma cukup informasi. Ya, beda. Maka orang lihat WA itu macam-macam. Ada yang menangis, ada yang ketawa. Ya, kalau kredit itu biasanya agak ketawa. Tapi kalau debat, ya Allah, minus 7 juta, langsung berubah wajahnya. Cukup informasi itu sudah mengubah hatinya. Maka kalau ketemu orang, ya, kalaupun kita tidak bisa bersedekah harta, bersedekahlah kata-kata. Ya, cukup lega baca doa naga. Ini berubah semangat ya. Langsung down. Maka kata-kata itu mempengaruhi, karena itu menyentuh hati. Maka pulang ke rumah, assalamualaikum, bagaimana? Berikan penampilan yang prima. Dulu kan prima cuma merek motor, ini jangan, prima hati kita. Jangan. Maka Nabi itu kalau ketemu dengan beliau, semangat kita, bahagia kita, senang kita. Maka Nabi kalau orang susah itu, kenapa ke Nabi? Karena Nabi bisa memberikan inspirasi. Ini penutup juga sekali lagi. Ada orang tidak pulang-pulang ke masjid. Tidak pulang-pulang ke masjid. Untuk masih di masjid. Emosinya enggak, bukan tidak boleh, tapi nanya aja, ini kenapa tidak pulang-pulang ke masjid? Gini Rasul, saya di rumah tuh sudah ada yang nunggu, maksudnya itu yang nagih hutang. Oh, kalau di masjid nggak datang, dia nggak berani ke masjid. Itu ya. Maukah aku ajarkan kepadamu satu doa? Diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa, dikasih solusi, baru dia berani pulang ke rumah. Kalau enggak berani pulang. Bayangkan, Nabi is a solution. Nabi adalah solusi. Jangan kalau kita orang bahagia ketemu kita Nabi sengsara. Jadi dia senang, ketemu kita susah jadinya. Kita Indonesia Pak boleh ada utang, kan susah orang lain. Jadi ketemu orang jangan bilang kita punya utang, bilang kita bahagia. Ayo kita minum yuk. Tapi puasa jangan ajak minum di luar puasa. Hadirkan kebahagiaan pada orang lain. Kalau ada sesuatu yang bisa kita bahagiakan orang lain, bahagiakan. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya semangkok kopi, walaupun hanya sepotong kue, apalagi walaupun sebuah alfat, itu bahagia lagi. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.